Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Camelia Cortesa, NPM A1G020075. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan seperti apa bentuk bilangan berpangkat. Di sini yang pertama ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini bilangan biasa. Yang di atas ini tiga pangkat 2, 3 di sini sebagai bilangan biasa dan 2 di sini namanya kuadrat, terkhusus untuk pangkat yang bernilai 2, sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Berikutnya ada 2 pangkat 3, 2 di sini sama sebagai bilangan biasa dan 3 di sini sebagai kubik. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya di sini kita akan mengenal sifat-sifat dari perpangkatan. Yang pertama itu ada perkalian, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua itu ada pembagian, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, sifat dari perpangkatan itu perpangkatan berpangkat, di mana A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali N. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Yang pertama tadi kan kita udah mengenal beberapa dari sifat perpangkatan. Yang pertama ada sifat perkalian. Di sini ada contoh sifat perkalian. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Jadi perpangkatan dalam perkalian hukumnya ditambah menjadi 3. Ketika 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 yang hasilnya adalah 243. Selanjutnya perpangkatan dalam pembagian. Ketika 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 hukumnya menjadi minus 3 pangkat 3 min 2 sama dengan 3 pangkat 1, dimana ketika 3 pangkat 1 atau bilangan apapun yang berpangkat 1 maka bisa ditulis dengan nominal angka tersebut. Yang terakhir kita masuk perpangkatan berpangkat, dimana ketika 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 hukumnya menjadi kali, yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 729. Mungkin itulah tadi penyampaian singkat dari saya mengenai perpangkatan. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencontohkan perpangkatan 2 menggunakan kertas origami yang sudah dibentuk persegi. 2 pangkat 2 kita susun 2 persegi ke bawah, 1, 2, dan 2 persegi ke samping, 1, 2.
Kemudian kita satukan dua persegi ke bawah dan dua persegi ke samping. 1, 2, 1, 2. Untuk menentukan hasil yang kosong, bagian yang kosong ini kita isi dengan persegi yang berwarna. Seperti ini. Untuk menentukan hasil 2 pangkat 2, kita hitung semua persegi. 1, 2, 3, 4. Jadi, hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Contoh yang kedua, 3 pangkat 2. Kita susun persegi ke bawah 1, 2, 3 dan ke samping 1, 2, 3. Lalu kita gabungkan persegi ke bawah dan persegi ke samping. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bagian yang kosong kita isi dengan persegi yang berwarna. Seperti ini. Dan untuk menentukan hasil 3 pangkat 2, kita hitung semua persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, hasil 3 pangkat 2 adalah 9. Baiklah, di sini saya membuat alat peraga atau media pembelajaran untuk penarikan akar pangkat 2 atau bisa disebut dengan pena padu. Nah, alat peraga atau media pembelajaran ini cocok digunakan untuk siswa SD. Nah, di sini ada kolom untuk soal, kolom hasil, dan di sini ada bilangan kuadrat mulai dari 0 sampai dengan 9. Perlu diketahui bahwa akar kuadrat merupakan lawan dari suatu bilangan kuadrat atau pangkat 2. Contohnya seperti di sini saya akan memberikan contoh akar dari 25. Artinya, kita harus mencari suatu bilangan berapa yang bila dikuadratkan maka hasilnya 25. Kita lihat pada papan. Yang hasilnya 25 adalah 5. Kita tulis 5. Nah, jadi hasil penarikan dari akar 25 adalah 5. Kita lihat pada papan pena padu ini sudah tertera bilangan kuadrat mulai dari 0 hingga 9 itu hasilnya mulai dari 1 digit hingga 2 digit. Nah, bagaimana jika kita ingin menentukan suatu bilangan yang lebih dari 2 digit, misalnya 3 digit ya. Di sini saya akan menentukan akar dari 196. Nah, langkah yang pertama yaitu kita lihat angka yang sebelah kanan. Angka terakhir ini adalah 6. Nah, kita lihat bilangan mana yang bila dikuadratkan hasil akhirnya yaitu 6. Di sini ada antara 4 dan 6. Kita tulis 4 dan 6. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita coret 2 angka dari sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal sisa angka 1. Nah, akar dari angka 1 ini adalah 1. Untuk menentukan bilangan mana, angka mana antara 4 dan 6 ini, kita akar 1 ini dikurang dengan 1. Kita kurangkan 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, 0 ini lebih kecil dari 1. Maka antara 4 dan 6 ini kita ambil yang lebih kecil angkanya, yaitu angka 4. Nah, jadi hasil dari akar 196 adalah 14. Mari kita buktikan ya. Dengan cara 14-nya kita kuadratkan.
kali 4 yaitu 6. Sisa 1. 1 kali 4 itu 4. 4 tambah 1 itu 5. Kita coret. 4 kali 1 itu 4. Dan 1 kali 1 itu 1. Kita jumlahkan. 6, 9, 1. Nah, sama ya antara 196 dengan angka 196.